Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa setia yang masih standby di channel saya. Tidak lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya, agar channel ini bisa berkembang dan saya akan terus menyajikan video-video yang lebih bagus pastinya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Dery. Asli tinggal di Sumedang. Dery bekerja sebagai karyawan pabrik tekstil di Jakarta. Hampir sudah 4 tahun Dery bekerja, namun Dery belum pernah pulang kampung. Selama ini kesibukan pabrik begitu tinggi, membuat Dery tidak pernah menemui keluarganya, walaupun libur lebaran di waktu sebelumnya. Namun, kini dalam angan Dery sangat ingin pulang, karena rasa rindu yang sudah teramat berat. Ia bersama keluarga bermaksud untuk mempersiapkan acara pulang kampung, karena hari ini Dery terkena PHK. Aset perusahaan turun drastis, yang perlu mengeluarkan banyak karyawan. Tabungan yang sedikit hanya mampu membayar kontrakan dan makanan bulan ini. Perabotan hingga handphone sudah Dery lelang di toko online hingga tetangganya. Karena pandemi virus yang bulan-bulan ini tak kunjung usai, membuat para pekerja seluruh negeri tidak diperbolehkan pulang kampung, karena akan berakibat buruk untuk warga, bahkan orang terdekat di sana. Namun Dery sudah sangat nekat. Istri dan 1 anaknya dibujuk Dery untuk pulang saat malam hari, agar tidak terkena pemeriksaan posko COVID-19 dan tidak diketahui warga. Istri dan anaknya yang berusia 10 tahun menyetujuinya. Mereka bergegas mempersiapkan barang bawaannya. Sekitar jam 9 malam, Dery dan keluarga lekas meninggalkan kontrakan dengan meninggalkan kunci begitu saja di pintu. Perjalanan Jakarta-Sumedang hampir memakan waktu 6 jam. Apalagi dengan jalan tikus dan jalur hutan lainnya yang membuat waktu semakin lama. Di jalanan begitu sunyi, apalagi setelah memasuki jalur Subang. Hanya mobil-mobil besar yang mengangkut material berlalu lalang. Apalagi pos penjagaan di waktu malam hari benar-benar lengah. Kepanikan Dery sedikit reda, karena jika saja ada petugas copid, Dery bisa disuruh pulang kembali ke kota. Hingga sesampainya di kampung sekitar jam 2:30 dini hari, suasana begitu sunyi. Biasanya selalu ada anak-anak muda berkeliling bermain musik obrok untuk membangunkan sahur. Hingga orang tua ronda malam di gardu depan rumah. Namun waktu itu benar-benar sangat sunyi, sepi. Mungkin karena peraturan pemerintah tentang social distancing. Kami sudah sampai di depan rumah dengan sangat lelah. Anak Dery mengetuk pintu, namun tidak ada yang menyahut. Lampu luar padam. Mungkin ibu lupa mematikannya. Biasanya bibi saya selalu menemani ibu di rumah, karena bapak Dery telah meninggal waktu Dery masih SMA. Bu,
Kemudian Derry pun mengetuk pintu lebih keras. Tetap saja tidak ada respon. Dia berkeliling mengitari rumahnya, melihat ke segala jendela. Siapa tahu ibunya tertidur di ruang tamu. Namun tidak terlihat siapa-siapa. Derry dan keluarga tiduran di kursi depan teras rumah sembari menunggu. Takut ibunya menginap di rumah bibi. Namun tiba-tiba lampu teras menyala dan terdengar seseorang membuka pintu depan. Dan benar saja, itu ibu. Dia tersenyum. Derry langsung berdiri dan memberi salam. Anak Derry memeluk neneknya saking rindu. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah. Derry melihat banyak makanan di atas meja yang kata ibunya untuk sahur hari ini. Karena tiba-tiba ibu ingin memasak banyak makanan kesukaan Derry, yakni urap daun pepaya dan yang lainnya. Walaupun Derry tidak memberi kabar untuk pulang, mungkin perasaan ibu lebih peka. Derry sangat bahagia dan memeluk ibunya sembari menangis dan meminta maaf karena jarang memberi kabar, apalagi pulang kampung. Mereka sekeluarga langsung menyantap hidangan sahur waktu itu dengan sangat lahap. Namun ibu Derry tidak ikut makan karena sudah makan tadi jam 2 dini hari. Kemudian sholat tahajud dan ketiduran. Ibunya Derry hanya melihat Derry makan sembari duduk dan tersenyum. Derry bercerita berbagai perihal pekerjaannya hingga kini. Namun ibu Derry hanya meresponnya dengan senyuman. Hingga setelah imsak sebelum azan subuh, ibu Derry pamit mau pergi bekerja ke ladang Pak Jaja dan akan melakukan sholat subuh di musola dekat ladang. Derry menahannya karena baru juga berjumpa. Namun ibunya sudah berjanji dengan Pak Jaja pagi ini akan bekerja. Seharian ini Derry dan keluarga tidak keluar rumah karena takut warga marah ada pemudik di daerahnya. Namun sekitar jalan nyaris sepi, tidak orang berlalu lalang. Bahkan saudaranya tidak ada yang main ke rumah ibunya. Derry memahami kondisi ini karena di berbagai daerah pun sama halnya untuk memutus mata rantai virus corona. Sudah hampir maghrib, ibu Derry tak kunjung pulang. Hingga jam 7 malam sesudah Isya, bibi Derry datang yang biasanya akan menyalakan lampu teras rumah. Namun bibinya Derry terkejut melihat Derry dan keluarga telah ada di rumah. Bibi Derry langsung memeluk Derry dan tak kuasa menahan tangis. Kemudian bibinya berkata bahwa ibu Derry sudah tiada seminggu yang lalu karena bibi dan ibunya tidak memiliki telepon genggam, bahkan meminjam ke tetangganya. Ternyata nomor HP Derry tidak aktif karena HP Derry dan istri sudah dijual untuk membayar kontrakan. Derry dan keluarga terperanjak terkejut karena baru subuh tadi Derry santap sahur bersama ibu. Bibi Derry sangat bingung, mungkin rasa rindu ibu kepada Derry sehingga ia ingin bertemu dulu. Ibu Derry meninggal saat bekerja di ladang Pak Jaja. Awalnya dia kelelahan dan pusing. Setelah hasil pemeriksaan, ibu Derry terkena serangan jantung.
Derry dan sekeluarga berziarah ke makam ibunya di Antar Bibi. Dan benar saja, nama ibunya telah terpampang di batu nisan. Derry menangis sejadi-jadinya dengan penuh rasa penyesalan. Kini Derry bekerja berkebun di kampung dan dipercaya sebagai keluarga Pak Jaja. Oke, sahabatku sekalian, pemirsa yang setia standby di channel saya, sekian dulu untuk gambar ilustrasi atau gambar bercerita dari saya. Semoga menjadi hiburan yang menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.